Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi Bapak warahmatullahi Ibu wabarakatuh. semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Waalaikumsalam pimpinan warahmatullahi wabarakatuh. Unitomo, Rektor Unitomo yang dalam hal ini pagi ini diwakili oleh Ibu Nur. Yang saya hormati Bapak Ibu semua pengelola jurnal di lingkungan Unitomo. Eh, Selamat berjumpa kembali dengan saya Bapak Ibu. Mungkin sudah ada sebagian yang kenal, mungkin juga ada mungkin yang belum kenal sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Fajar, Bapak Ibu, dari Sekretariat Akreditasi Jurnal. Nah, akreditasi jurnal ini berada di bawah Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Dirjen Dikti-Ristek, Bapak Ibu ya. Sekarang kami beralamat di Gedung Dedikti, lantai 3. Mungkin nanti kalau misalkan Bapak Ibu ada yang mampir ke Senayan, bisa mampir nanti ke tempat kami. Baik Bapak Ibu, sebelumnya ini adalah gambaran perkembangan jurnal nasional yang ada di Indonesia. Bisa dilihat Bapak Ibu, saat ini sudah hampir 90 jurnal, 9.000 jurnal terakreditasi di Indonesia. Jadi sudah sangat banyak Bapak Ibu, hampir 9.000 jurnal. Peringkat 2 terakreditasi ada lebih dari 1.000, ada 1.019. Dan saat ini masih tetap terbanyak yang ada di peringkat 4. Nah, mungkin ini bisa menjadi gambaran dari Bapak Ibu untuk target ke depannya kira-kira peringkat jurnalnya mau kemana. Nah, ini perkembangan dari tahun ke tahun, jumlah jurnal terakreditasi terus melonjak, Bapak Ibu. Sedangkan ini adalah perkembangan jurnal untuk Trindek Internasional berputasi. Saat ini sudah terakhir ada 146 jurnal yang terindeks Scopus, Bapak Ibu. Jadi yang terakhir adalah gelombang dari jurnal-jurnal bidang ilmu hukum yang rombongan masuk terindeks di Scopus. Nah, ini adalah profil jurnal Universitas Unitomo, Bapak Ibu. Bisa dilihat di layar bahwa ini adalah profil Sinta dari Unitomo. Di dalam lingkaran itu yang terdata adalah saat ini 17 jurnal. Nah, dari 17 jurnal itu, peringkat 2-nya ada 1, peringkat 3-nya ada 3, peringkat 4-nya 7, dan peringkat 5-nya ada 6. Nah, ini yang data diambil dari Sinta. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu pengelola di sini juga bisa mengecek profil dari masing-masing jurnalnya, baik yang di Sinta maupun yang ada di Garuda. Nah, ini profil dari Unitomo yang ada di Garuda, Bapak Ibu, terdata 19 jurnal juga. Nah, kami menyarankan untuk Bapak Ibu untuk dapat sesekali melihat profil jurnal Bapak Ibu yang ada di Garuda juga. Memang sewajarnya data jurnal ini jika sekali sudah disubmit biasanya akan diupdate oleh sistem secara reguler. Tapi mungkin sesekali bisa juga dilihat jika terjadi ada ketidaklengkapan ataupun ada permasalahan, misalkan tidak update ataupun yang lainnya. Tapi secara sistem, Garuda dan Sinta ini melakukan updating, sinkronisasi secara berkala. Gitu. Nah, ini perkembangan akreditasi jurnal Bapak Ibu dari zaman dulu yang cetak, kemudian terbitlah Permenristek Dikti tahun 2018, kemudian sampai kemarin tahun 2022 kami melaksanakan 4 kali periode penilaian akreditasi. Nah, apa yang baru saat ini di Arjuna? Nah, kami akhir tahun lalu Bapak Ibu melakukan revitalisasi sistem Arjuna. Kami menggunakan mesin baru untuk aplikasi Arjuna di tahun 2023 ini. Kalau Bapak Ibu mungkin sudah lihat juga bahwa tampilannya sedikit berbeda dengan Arjuna yang sebelumnya Bapak Ibu, dengan yang tahun lalu sedikit lebih mungkin lebih user friendly dan sedikit lebih ringan dibandingkan dengan sistem yang sebelumnya. Gitu. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses akreditasi dan mempermudah pengelola jurnal untuk dapat melakukan submit akreditasi jurnal. Begitu. Nah, ini dasar hukum dari akreditasi jurnal, Bapak Ibu.
Dasarnya masih sama, Peraturan Menteri Ristek Dikti nomor 8 tahun 2018 tentang akreditasi jurnal ilmiah. Intinya akreditasi jurnal ilmiah adalah pengakuan resmi atas penjaminan mutu jurnal ilmiah melalui kegiatan penilaian kewajaran, penyaringan naskah, kelayakan pengelolaan, dan ketepatan waktu penerbitan jurnal ilmiah. Nah, dari Permen Ristek Dikti tersebut, turunannya adalah Kepdirjen Ristek nomor 134 tahun 2021. Nah, ini adalah pedoman terakhir akreditasi jurnal, Bapak Ibu. Kalau pedoman ini sudah beberapa kali berubah, dan rencananya pun tahun depan rencananya akan ada sedikit perubahan dari pedoman penilaian akreditasi jurnal. Gitu. Nah, ini adalah sistem, mekanisme, dan prosedur akreditasi jurnal ilmiah, Bapak Ibu. Yang pertama, seperti Bapak Ibu sudah ketahui, pengusul mengajukan akreditasi pada sistem laman Arjuna. Kemudian, usulan baru, jika itu usulan baru, pengusul menyampaikan nomor selama 2 tahun terakhir. Mungkin ada nanti di pengelola jurnal di Unitomo ini yang mungkin baru akan mengusulkan karena sebelumnya belum terakreditasi. Nah, syaratnya adalah mengajukan nomor 2 tahun terakhir. Terus, yang ketiga, untuk usulan reakreditasi, pengusul menyampaikan nomor terakhir, hanya cukup 1 nomor terakhir. Setelah terbit 4 nomor dari ajuan akreditasi sebelumnya. Kemudian yang keempat, Sekretariat Akreditasi Jurnal akan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi, Bapak Ibu. Kami sering menyebutnya desevaluasi. Jadi setelah Bapak Ibu submit di Arjuna, nanti kami dari Sekretariat Jurnal akan melakukan desevaluasi, jadi memeriksa kelengkapan administrasi dari pengajuan akreditasi jurnal Bapak Ibu. Kemudian yang kelima adalah setelah lolos dari desevaluasi, misalkan dinyatakan lolos, maka selanjutnya jurnal Bapak Ibu akan didistribusikan ke asesor untuk dilakukan penilaian. Didistribusikan ke asesor yang sesuai dengan bidang ilmu dan sesuai dengan kompetensi dari asesor tersebut. Kemudian keenam, yang kelima ini Bapak Ibu, ada yang baru di tahun 2023 ini. Jika sebelumnya usulan akreditasi jurnal itu dibagi menjadi 2, Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu mengajukan dengan evaluasi diri di bawah 70, kalau sebelumnya hanya diperiksa oleh 2 asesor, saat ini semua usulan tidak ada lagi evaluasi di bawah 70 ataupun evaluasi diri di atas 70. Jadi semua usulan akan diseleksi, akan diperiksa oleh 4 asesor, yaitu 2 asesor manajemen dan 2 asesor substansi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu nomor 6, setelah asesor menilai, nanti asesor akan menyampaikan hasil penilaiannya kepada kami, tim akreditasi jurnal ilmiah. Kemudian berikutnya ke-7, kami akan melaksanakan rapat pleno, jadi untuk membahas dari penilaian yang dilakukan oleh asesor. Terus ke-8, tim akreditasi jurnal ilmiah menyampaikan rekomendasi hasil akreditasi. Dan yang terakhir, ke-9, Dirjen Dikti akan menerbitkan SK akreditasi jurnal ilmiah. Seperti itu kurang lebih mekanisme pengajuan akreditasi jurnal. Nah, ini adalah persyaratan akreditasi jurnal ilmiah, masih sama Bapak Ibu dengan sebelumnya. Yang pertama, jurnal memiliki EISSN. Silakan nanti dicek kembali kesesuaian antara nama dan ISSN yang ada di BRIN. Kemudian yang kedua, memiliki digital object identifier. Nah, ini udah wajib Bapak Ibu pastikan bahwa doi Bapak Ibu di jurnal Bapak Ibu aktif. Kemudian ketiga adalah harus wajib mencantumkan etika publikasi. Nah, ini juga masih suka beberapa jurnal masih suka terlewat untuk mencantumkan etika publikasi. Keempat, jurnal harus bersifat ilmiah. Intinya apa? Ilmiah ini adanya proses review, Bapak Ibu. Jadi tidak semua naskah itu ketika diterima langsung diterbitkan. Jadi semua naskah harus melalui proses review dari reviewer. Gitu. Terus yang kelima adalah terbit paling sedikit 2 tahun berurutan. Berikutnya, paling sedikit 2 kali dalam setahun. Nah, terbitnya minimal 2 kali dalam setahun. Tidak boleh menerbitkan jurnal yang hanya terbit 1 kali setahun. Mohon maaf. Kemudian,
Nomor 7, artikelnya paling sedikit 5 artikel dalam setiap nomor. Nah, ini beberapa jurnal juga kemarin masih ada yang hanya menerbitkan 4 artikel, bahkan menerbitkan 4 artikelnya di nomor terakhir yang diajukan akreditasi. Nah, ini kan sayang sekali. Karena ketika itu hanya terbit 4 artikel, berarti kan harus menunggu 2 tahun lagi untuk bisa mengajukan akreditasi gitu. Terus yang berikutnya nomor 8 adalah terindeks di lembaga pengindeks nasional. Masa berlaku akreditasi jurnal ilmiah, Bapak Ibu, akreditasi jurnal ilmiah berlaku 5 tahun. Bagi jurnal yang mengajukan akreditasi baru, masa berlaku akreditasi dimulai sejak nomor yang dinilai baik. Nah, biasanya dinilai dari nomor yang diajukan, Bapak Ibu. Jadi, misalkan di sini ada pengelola jurnal baru yang belum terakreditasi dan kesulitan untuk mencari naskah, nanti bisa menyampaikan kepada calon penulisnya bahwa jurnal ini rencananya akan segera diajukan akreditasi jika sudah memenuhi persyaratan untuk diajukan. Jadi nanti nomor yang ikut diajukan akreditasi itu akan ikut terakreditasi. Biasanya seperti itu. Kemudian bagi jurnal yang mengajukan akreditasi ulang, masa berlaku akreditasi dimulai sejak nomor terbit yang dinilai dan ditetapkan. Poin berikutnya adalah Dirjen Dikti dapat meningkatkan peringkat akreditasi jurnal dan juga dapat menurunkan peringkat akreditasi jurnal jika terjadi permasalahan, misalkan ada kendala plagiasi atau ditemukan ada aduan dari masyarakat, terus dinilai bahwa ini sudah menurun kualitasnya, maka bisa diturunkan peringkatnya oleh Sekretariat Akreditasi Jurnal. Kemudian juga yang terakhir, jurnal wajib mencantumkan peringkat akreditasi dan masa berlaku pada website jurnal. Nah, ini untuk jurnal reakreditasi, Bapak Ibu. Pengajuan akreditasi jurnal belum terakreditasi, maka perlu mengunggah terbitan 2 tahun terakhir. Ini kalau yang baru. Nah, kalau yang reakreditasi, akreditasi ulang diajukan sebelum habis masa berlaku akreditasi dan hanya mengajukan 1 nomor terakhir atau terbaru. Jadi, kami merekomendasikan kalau reakreditasi, nomor terakhir yang diajukan adalah nomor yang tercantum di sertifikat. Nomor terakhir yang tercantum di sertifikat itulah nomor yang terakhir yang bisa diajukan untuk reakreditasi. Gitu. Kemudian jurnal ilmiah dapat mengajukan reakreditasi maksimum 1 kali dalam masa berlaku akreditasi jurnal dan setelah menerbitkan 4 nomor terbitan baru. Seperti itu. Jadi kalau misalkan jurnal Bapak Ibu ingin naik peringkat atau ingin reakreditasi gitu ya, itu baru bisa mengajukan setelah terbit 4 nomor dari nomor terakhir yang diajukan akreditasi sebelumnya. Nah, poin terakhir adalah jurnal ilmiah pada penilaian akreditasi sebelumnya kurang dari 30, maka dapat mengajukan akreditasi kembali paling cepat setelah menerbitkan 1 nomor terbitan baru. Nah, ini Bapak Ibu sebagai gambaran rekapitulasi usulan Arjuna. Nah, di kami ini sangat banyak Bapak Ibu usulan akreditasi jurnal tahun lalu, itu kami menerima 7.730 usulan tahun lalu. Nah, dari 7.730 ini, yang tidak lolos administrasi sangat banyak Bapak Ibu. Ada 3.443 usulan. Gitu, terbayang. Jadi dari 3.000 ini adalah, ya mungkin beberapa kali mengusulan ya. Dari 7.000 ini bisa kali tidak lolosnya mungkin bisa sekali atau 2 kali. Tapi terbayang bahwa proses pengusulan akreditasi tahun lalu itu ada 7.730 usulan. Nah, di antaranya ada 3.400 tidak lolos evaluasi administrasi dan yang lolos ada 4.287 jurnal lolos penilaian administrasi. Jadi terbayang Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengusulkan akreditasi tapi tidak cermat dalam hal administrasi, maka antriannya akan sangat panjang ketika Ibu ditolak desevaluasi seperti itu. Jadi pastikan ketika nanti mengajukan reakreditasi ataupun akreditasi baru, pastikan semua hal administrasinya sudah sesuai dan sudah lengkap. Nah, dari 3.443 usulan yang tidak lolos itu, Bapak Ibu, bisa dilihat di sini alasan penolakannya.
paling banyak adalah ini nomor 4 ya, Bapak Ibu. Jurnal jumlah terbitan yang didaftarkan salah. Nah, itu pastikan kalau misalkan reakreditasi itu cukup satu nomor terakhir, dan jika jurnal baru pastikan itu adalah nomor 2 tahun terakhir. Jika setahun 2 kali maka 4 nomor, jika setahun 3 kali maka 6 nomor dan seterusnya. Itu. Nah, ini paling banyak ditolak desevaluasi karena jumlah terbitan yang didaftarkan salah, Bapak Ibu. Nah, yang pertama kalau yang nomor 1 biasanya ini juga nih artikel kurang atau tidak dapat diakses. Nah, masih ada beberapa jurnal yang publish-nya itu tidak dalam versi PDF, dalam versi Word. Nah, itu juga kami tolak administrasi Bapak Ibu. Seperti itu. Artikelnya kurang atau artikelnya tidak dapat diakses atau biasanya artikelnya masih dalam bentuk PDF. Kemudian kedua, alasan penolakan juga doi-nya error atau doi-nya tidak aktif atau belum memiliki doi. Nah, seperti itu. Kemudian ketiga, belum ada etika publikasi. Kemudian yang keempat tadi yang sudah dikatakan sebelumnya, jumlah terbitan yang didaftarkan salah jumlahnya. Kemudian laman jurnal tidak dapat diakses. Nah, ini juga cukup banyak Bapak Ibu. Mungkin ini juga yang terjadi dengan Unitomo beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, karena tidak diakses nih berbagai macam alasan, ada berbagai macam kendala, biasanya termasuk salah satunya tadi ada dibajak ataupun servernya mati dan lain sebagainya. Maaf, izin. Maaf ini Bapak Ibu, sedikit batuk saya. Kemudian nomor 5 Bapak Ibu, nomor 5 sudah. Nomor 6, nama jurnal tidak sesuai dengan ISSN. Nah, ini masih cukup banyak juga. Jadi biasanya nama jurnal tidak sesuai ISSN ini ketika mendaftar di Garudanya Bapak Ibu. Jadi mungkin pengelola jurnal belum hafal sama nama jurnalnya, lalu yang didaftarkan di Garuda itu hanya nama depannya saja, misalkan food science tech misalkan, hanya tadi nama belakangnya tidak digambarkan, misalnya food science tech jurnal teknologi pangan dan apa gitu. Nah, seperti itu kesalahan awalnya. Pertama biasanya saat mendaftar di Garuda namanya tidak lengkap. Nah, kemudian di Arjuna kan hanya tinggal sinkronisasi data. Ketika dimasukkan ISSN, ditarik ke ditarik ke Arjuna, ternyata namanya nama yang kurang lengkap atau hanya nama singkatannya saja. Biasanya kesalahannya seperti itu. Kemudian yang ketujuh, ini juga cukup banyak Bapak Ibu, biasanya pengelola jurnal salah memberikan password atau memang kurang tahu username password yang diajukannya tidak dapat diakses gitu. Nah, malah terkadang yang diberikan malah bukan username password sebagai editor di OJS-nya, tapi malah username dan password di Arjunanya. Seperti itu. Nah, ini menyebabkan nanti ketika asesor ingin melihat sedikit dapur jurnal Bapak Ibu, asesor akan kesusahan untuk bisa mengaksesnya. Makanya ini juga harus kami tolak secara desevaluasi seperti itu. Nah, ini pengecekan administrasi kami Bapak Ibu, kurang lebih seperti ini tadi, hampir sama dengan persyaratan akreditasi, kesesuaian nama jurnal dengan yang terdaftar di ISSN, terus kami pastikan apakah sudah ada etika publikasi atau belum. Nah, etika publikasi ini juga kalau boleh ya disertakan yang menyertakan tugas dan tanggung jawab dari editor, reviewer, dan author. Kemudian doi berfungsi atau tidak, aktif atau tidak, digital object identifier. Kemudian yang keempat aja kejelasan nama dan alamat penerbit dalam laman kontak. Ini juga penting Bapak Ibu memastikan bahwa jurnalnya dapat dengan mudah dihubungi oleh kami sekretariat. Kemudian kelima, kejelasan editor. Nah, ini ada yang baru Bapak Ibu. Tahun ini kami menerapkan benar-benar akan menolak desevaluasi ketika jurnalnya di editorial board-nya atau dewan editornya hanya ada satu institusi. Misalkan semua editornya hanya dari Unitomo. Nah, itu akan kami tolak desevaluasi Bapak Ibu. Jadi pastikan dewan editornya minimal dari 2 institusi. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian nomor 6, kejelasan mitra bestari atau peer reviewer, jadi ada tautan URL dan CV-nya sama seperti editor.
Kemudian yang ketujuh, memberikan akses dan username password, tadi sudah dibahas. Pengecekan usulan akreditasi awal atau reakreditasi sesuai dengan jumlah link. Kemudian yang 9, untuk reakreditasi awal, kami mengecek juga regularitas dari jurnalnya. Terus untuk jurnal reakreditasi, cukup 1 terbitan. Nah, peringkat masih sama Bapak Ibu. Target Bapak Ibu mungkin juga sudah pernah melakukan evaluasi diri, bisa menilai jurnal Bapak Ibu sendiri, kira-kira jurnal Bapak Ibu target ke depannya ada di peringkat berapa. Peringkat 1 lebih dari atau sama dengan 85, peringkat 2 lebih dari atau sama dengan 70, peringkat 3 60 ke atas, dan seterusnya. Tata cara pengajuan, ya tadi seperti yang sudah kami kabarkan Bapak Ibu, ini sekarang arjuna.kemdikbud.go.id sudah dengan tampilan baru, lebih mudah, dan bisa dari handphone juga untuk pengajuan akreditasinya. Intinya silakan melakukan pengisian data Arjuna, data di jurnal, dan borang evaluasi diri pada Arjuna, lalu kemudian submit akreditasi. Untuk unsur dan bobot penilaian, tadi Bapak Ibu dari peringkat-peringkat tadi, 100 poin penilaiannya adalah seperti ini Bapak Ibu. Jadi tadi seperti sebelum yang saya sampaikan bahwa kami sudah beberapa kali berubah pedoman penilaiannya, dan ke depan juga mungkin masih akan berubah Bapak Ibu, karena akan menyesuaikan ada beberapa poin penilaian yang mungkin dirasa sudah tidak relevan, akan kami mungkin coba hilangkan dan digantikan dengan penilaian baru yang mungkin akan lebih besar pada unsur substansinya. Sama seperti yang di layar Bapak Ibu, unsur lama dan baru, kalau dulu sebelumnya 49 manajemen dan substansi 51, saat ini 48 untuk manajemen dan substansinya 52, dan kedepannya rencananya untuk substansi akan lebih besar lagi, lebih dari 60 rencananya Bapak Ibu. Itu. Karena apa? Mengingat pimpinan kami melihat bahwa tim akreditasi jurnal melihat bahwa sudah banyaknya jurnal yang terakreditasi, mungkin sudah saatnya untuk lebih meningkatkan substansinya jurnal dibanding dengan jumlah kuantitas. Jadi lebih ke kualitas. Nah, ini masih sama dari 8 unsur tadi ini Bapak Ibu, ada 8 unsur, mungkin kita coba refresh lagi apa saja poin-poin penilaian akreditasi jurnal. Mungkin Bapak Ibu juga sudah ada yang sering melihat, tapi kita sama-sama merefresh biar nanti peringkat akreditasi jurnal Bapak Ibu mungkin bisa mendapatkan nilai yang lebih baik. Yang pertama adalah penamaan jurnal ilmiah. Nah, ini biasanya intinya tapi nama kan biasanya nama warisan ya Bapak Ibu ya. Jadi ya dibiarkan saja sesuai sudah namanya ada yang sekarang. Kemudian poin unsur kedua adalah kelembagaan penerbit. Nah, pedoman lama itu nilai tertinggi ketika jurnal diterbitkan oleh organisasi profesi. Tapi kalau untuk pedoman yang sekarang, nilainya tertinggi adalah ketika ada kerjasama antara organisasi profesi dan perguruan tinggi ataupun lembaga penelitian. Nilai maksimalnya 4. Kemudian unsur berikutnya Bapak Ibu, penyuntingan dan manajemen jurnal. Ini adalah subunsur yang pertama, pelibatan mitra bestari. Nah, ada perubahan signifikan di sini. Intinya nilai maksimal ketika mitra bestari atau reviewer itu berasal lebih dari 4 negara. Akan mendapatkan nilai maksimal yaitu nilai 6. Itu subunsur yang pertama. Kemudian subunsur berikutnya, kalau tadi kualifikasi reviewernya, kualifikasi reviewer, kalau yang ini berikutnya adalah kinerja dari reviewer, kinerja dari mitra bestarinya. Nilai tertinggi ketika mitra bestarinya memberikan masukan secara substansi, tidak hanya mengomentari terkait dengan kebahasaan. Nah, nilai maksimalnya adalah 3. Subunsur berikutnya adalah kualifikasi Dewan Penyunting. Kalau tadi kualifikasi reviewer, berikutnya adalah kualifikasi Dewan Editor. Silakan Bapak Ibu, nilai maksimal
Ini dapat juga ketika tim editornya berasal lebih dari 4 negara. Maaf Ibu, Bapak Ibu izin saya. Iya Pak, musim batuk Pak Fajar. Ibu maaf lagi gatel Iya, tenggorokannya. iya Pak, sama. Musim batuk ini Pak. Nah ini Bapak Ibu, kalau tadi adalah kualifikasi editor, reviewer, nah ini adalah kualifikasi dari editor. Nilai maksimal didapatkan ketika editornya berasal lebih dari 4 negara. Akan mendapatkan poin 5. Gitu. Nah, kalau tadi kualifikasi editor, ini adalah kinerja dari editor. Yang pertama dilihat di jurnalnya apakah ada petunjuk penulisan bagi penulis dengan lengkap. Nah, kalau lengkap nilainya poinnya 1. Kemudian kinerja editor berikutnya dilihat dari mutu penyuntingan gaya dan format. Ketika konsisten akan mendapatkan nilai maksimal, yaitu nilai 2 untuk mutu penyuntingan gaya dan format. Kemudian subunsur berikutnya Bapak Ibu adalah manajemen jurnal ilmiah. Nah, ketika manajemen penyuntingan secara daring penuh, ini akan mendapatkan nilai maksimal 2. Kalau misalkan kombinasi dengan email, itu akan mendapatkan nilai 1. Ya, Bapak Ibu, berikutnya adalah unsur substansi ya Bapak Ibu. Subunsur yang pertama adalah cakupan keilmuan. Nah, pastikan bahwa semua artikel yang terbit di jurnal Bapak Ibu sesuai dengan fokus dan skop jurnal. Jadi sebaiknya menghindari menerima naskah di luar skop jurnal. Gitu. Ini akan mendapatkan nilai maksimal 4. Kemudian aspirasi wawasan, ini juga ada perubahan signifikan ketika distribusi penulis lebih dari 5 negara akan mendapatkan nilai maksimal yaitu 8. Subunsur berikutnya dari substansi Bapak Ibu adalah kepioniran ilmiah dan orisinalitas karya. Nilai maksimalnya adalah 6. Setiap artikel dalam pendahuluannya sebaiknya memuat permasalahan penelitian, state of the art, kebaruan, dan tujuan penelitian. Ini akan mendapatkan nilai 6 maksimalnya. Kemudian subunsur berikutnya di poin substansi Bapak Ibu, makna sumbangan bagi kemajuan ilmu. Nah, nilai maksimalnya 1. Nah, setiap artikel harus mampu menunjukkan kontribusi terhadap pengembangan iptek, sama dibandingkan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Kemudian dampak ilmiah, ini dilihat dari citasi Bapak Ibu. Biasanya dilihat dari jumlah citasi yang ada di Dimension. Kan mendapatkan nilai maksimal ketika dalam 3 tahun terakhir lebih dari 30. Ini juga subunsur yang masih sama pada substansi Bapak Ibu, nisbah acuan primer akan nilai maksimalnya dapat 3 ketika jumlah rujukannya, jumlah citasinya, jumlah referensinya banyak dari artikel jurnal, proceeding, ataupun disertasi dibandingkan dengan referensi-referensi lainnya yang bukan acuan primer, bukan pustaka primer, Bapak Ibu. Subunsur berikutnya adalah derajat kemutaran pustaka acuan. Ini juga nilai maksimal 3 ketika acuannya itu mutakhir 5-10 tahun terakhir. Analisis dan sintesis nilai maksimal 5 Bapak Ibu. Nah, analisis sintesis sebaiknya memuat temuan penelitian, temuan perbandingan dengan penelitian sebelumnya, tadi state of the art, terus ada implikasi dan temuan. Kemudian penyimpulan, subunsur berikutnya adalah penyimpulan Bapak Ibu ketika sangat baik, nilai maksimalnya 3. Nah, dibuat satu paragraf, fokus menjawab tujuan penelitian, kesimpulan bukan daftar hasil. Nah, ini kelima adalah unsur kelima gaya penulisan Bapak Ibu. Subunsur pertamanya adalah keefektifan judul. Judulnya kalau judulnya informatif, singkat, jelas, ini akan mendapat nilai 1. Nah, di judul sebaiknya tidak menggunakan huruf kapital semua jika bisa.
Kemudian subunsur berikutnya adalah pencantuman nama penulis dan lembaga penulis. Nah, ini juga harus konsisten Bapak Ibu, nama penulis dan institusinya, misalkan dari mencantumkan fakultas, universitas, kemudian negara. Nah, seperti itu konsisten antar artikel dan antar terbitannya. Subunsur berikutnya abstrak, nilai maksimalnya 2. Ketika abstraknya konsisten dan memuat nilai tujuan, metode hasil, dan kesimpulan, ini akan mendapatkan nilai 2. Kemudian kata kunci, pilih kata kunci yang spesifik, sehingga memudahkan mesin pencari untuk mendeteksi. Kemudian subunsur berikutnya adalah sistematika penulisan artikel, nilai maksimalnya 1 Bapak Ibu, ketika konsisten dalam sistematika penulisan. Kemudian subunsur berikutnya adalah pemanfaatan instrumen pendukung. Nah, pembuatan tabel, gambar, ini konsisten seperti itu. Nah, ini akan mendapatkan nilai maksimal 1. Kemudian subunsur berikutnya adalah sistem pengacuan pustaka, Bapak Ibu. Silakan ketika acuan pustakanya menggunakan aplikasi pengutipan, ini akan mendapatkan nilai maksimal. Kemudian penyusunan daftar pustaka juga sama, Bapak Ibu. Silakan konsisten, baku dan konsisten, bisa mendasarkan penyusunannya gaya penulisan tertentu, gaya referensi tertentu, bisa APA, Harvard, Vancouver, dan yang lainnya. Nah, ini penampilan subunsurnya. Pertama adalah ukuran bidang tulisan. Nah, ini biasanya sudah stabil Bapak Ibu, biasanya sudah standar A4. Tata letak juga tidak maksimal nilai 1. Kemudian tipografi. Nah, tipografi ini biasanya sudah seringnya sih konsisten, jenis huruf, bentuk, ukuran, spasi, margin, dan yang lain-lainnya kalau bisa konsisten antar artikel. Kemudian di unsur penampilan ada resolusi dokumen, Bapak Ibu pastikan tidak blur, jelas. Jumlah halaman per nomor terbitan. Nah, ini poinnya 2, cukup tinggi. Kalau panduan sebelumnya Bapak Ibu dilihat dari volume. Jadi satu volume lebih dari 500 halaman baru mendapatkan nilai maksimal. Kalau pedoman yang saat ini lebih dari 100 halaman per nomor itu bisa mendapatkan nilai maksimal. Kemudian desain tampilan berciri khas dapat 1. 7, keberkalaan Bapak Ibu. Kalau misalkan terbitnya sesuai, nilai maksimal 1. Penomoran terbitan pastikan berlanjut antar tiap volume, Bapak Ibu. Nah, ini penomoran halaman berurut dalam satu volume. Indeks pencarian pada mesin pencari jurnal, silakan dicoba nanti apakah bisa mencari judul ataupun mencari nama di jurnalnya. Keberkalaan juga, ini jumlah kunjungan unik. Pastikan Bapak Ibu jumlah kunjungan uniknya bisa dilihat oleh asesor, berapa kunjungan uniknya rata per hari dalam berapa bulan terakhir, seperti itu. Ketika mengajukan akreditasi, nilai maksimalnya 3. Kemudian pencantuman lembaga pengindeks, bisa mencantumkan jika sudah terindeks DOAJ ataupun yang lain, SCI, EBSCO, silakan dicantumkan. Nah, terakhir adalah subunsur ketika sudah memiliki DOI dapat poin 1, Bapak Ibu. Nilai terakhir adalah disinsentif, biasanya ini jarang. Biasanya nanti akan di asesor ketika menemukan plagiasi ataupun pelanggaran-pelanggaran biasanya akan dilaporkan ke Sekretariat Akreditasi Jurnal, dan ini kan dibahas lebih jauh kira-kira apakah layak atau tidak diberikan disinsentif. Nah, ini adalah informasi terakhir tentang pengusulan akreditasi jurnal ilmiah. Bapak Ibu, suratnya terbit 14 April bulan lalu. Nah, ketika Arjuna dibuka hari pertama, Bapak Ibu, itu langsung yang daftar ratusan jurnal sudah langsung masuk, Bapak Ibu. Jadi terbayang bahwa antusiasme pengelola jurnal untuk mendaftarkan akreditasi jurnal cukup tinggi, dan kami berharap yang ikut pelatihan pada pagi ini ketika nanti reakreditasi jurnal sudah lengkap, semua dokumennya sudah benar, semua dokumennya, sehingga tidak terjadi penolakan desevaluasi dari Sekretariat Akreditasi Jurnal yang nanti menyebabkan jurnal Bapak Ibu harus ikut antrian ulang untuk dapat dinilai pada desevaluasi kembali, seperti itu.
Selain surat mengenai informasi pengusulan akreditasi jurnal, kami juga menerbitkan panduan penggunaan yang baru, Arjuna, karena Arjunanya baru, jadi kami mengeluarkan panduan penggunaan. Sebenarnya tidak terlalu banyak berubah, hanya lebih tampilannya lebih baru saja Bapak Ibu, dan bisa dikatakan aksesnya lebih cepat dari mesin yang sebelumnya. Nah, ini informasi yang ada di surat tadi Bapak Ibu kurang lebih hampir sama dengan persyaratan akreditasi jurnal. Memiliki SN, ini ada 2 poin, usulan baru dan pengajuan perpanjangan atau akreditasi jurnal. Poin-poinnya kurang lebih hampir sama dengan yang tadi sudah disampaikan. Nah, mungkin itu sebelum saya akhiri, Bapak Ibu, tadi Ibu Nur mengatakan terkait dengan bantuan pengelolaan jurnal ilmiah. Nah, untuk bantuan pengelolaan jurnal ilmiah tahun ini memang belum diumumkan terkait dengan pembukaan pendaftarannya, ataupun kami juga masih dalam proses menyusun untuk panduan bantuan pengelolaan jurnal ilmiah. Biasanya masih kurang lebih sama dengan tahun lalu, Bapak Ibu, biasanya ada 2 jenis. Yang pertama adalah bantuan untuk peningkatan mutu jurnal. Jadi peningkatan mutu jurnal targetnya adalah naiknya peringkat naiknya peringkat akreditasi jurnal tersebut. Dan yang kedua adalah internasionalisasi jurnal. Targetnya adalah jurnal-jurnal yang ingin daftar ke lembaga pengindeks internasional bereputasi, seperti itu. Nah, Bu Nur kemarin sempat menanyakan kira-kira kan sudah pernah ada dari Unitomo yang mengajukan tahun lalu. Setelah kami cek, Ibu, ternyata itu sangat disayangkan tidak lolosnya hanya di des evaluasi saja, Ibu. Jadi ada persyaratan administrasi yang tidak lolos. Mungkin saya coba share ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini kurang lebih sudah tampil ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kan halaman pendaftaran tahun lalu. Jadi kalau dalam poin penilaian ini ternyata kan ada nilai, semua sudah diisi. Nah, kekurangannya kan ada pertanyaan apakah ada beberapa, intinya sih kalau bisa nanti silakan pastikan semua data yang diisi sini sudah benar. Nanti biasanya kalau sudah diisi dengan baik dan benar, biasanya sih bisa lolos devaluasi seperti itu. Nah, nanti baru setelah lolos devaluasi, nanti akan lanjut ke poin penilaian yang dilakukan oleh tim asesor dari bantuan pengelolaan jurnal ilmiah. Mungkin itu. Mungkin itu Ibu diskusi, tanya jawab, kira-kira ada kendala apa atau hal apa yang mungkin Bapak Ibu masih belum paham, nanti bisa ditanyakan ke kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fajar. Sebelum saya membacakan pertanyaannya Pak Dian yang di chat room, saya ingin bertanya, boleh ya Pak Fajar? Boleh, Bu. Tadi menyimak beberapa persyaratan atau kriteria yang baru, itu diantaranya adalah untuk yang nilai lebih tinggi itu kalau ada kerjasama dengan perguruan tinggi lain atau lembaga penelitian atau kementerian. Pertanyaan saya, kalau sebelumnya sebuah jurnal itu belum ada kerjasama, kemudian di tengah-tengah karena ini sekarang poinnya lebih tinggi, maka di jurnal tersebut melakukan kerjasama itu diperbolehkan, Pak Fajar? Boleh, Ibu. Boleh ya, berarti teman-teman yang belum ada kerjasama bisa meningkatkan nilai ini dengan mencari mitra gitu ya Pak Fajar berarti? Iya, mitranya kalau dari perguruan tinggi, maaf Ibu, mitranya kerjasamanya dengan lembaga profesi gitu. Jadi Oh, lembaga pilihannya profesi. ya kerjasamanya perguruan tinggi dengan lembaga profesi atau lembaga profesi dengan lembaga penelitian
di luar perguruan tinggi gitu atau kementerian gitu, Bu. Nah, Hmm. memang nilai tertingginya didapat ketika ada kerjasama dengan lembaga profesi dan lembaga profesinya tingkat nasional, Ibu. Oke, enggak. Tingkat pusat ya maksudnya. Iya. Ini tadi untuk kerjasamanya apakah juga diupload? Ini pertanyaan dari Bu Maulidia. Kalau Ya, kalau memang heeh, ada agreement-nya silakan nanti diupload di jurnalnya, Ibu. Atau oke. bisa juga misalkan di website lembaga profesinya juga dinyatakan bahwa, lembaga profesi kami bekerja sama dengan jurnal ini untuk Mhm, menerbitkan artikel-artikel, yang dari anggota kami misalkan. oke. Berarti, akan nilai lebih tinggi kalau bekerja sama terutama dengan lembaga profesi yang, eee, dalam skop nasional. Betul, Kemudian untuk dokumen kerjasamanya baik di-upload di webnya jurnal maupun di webnya lembaga profesi tersebut gitu ya Pak Fajar? betul, Bu. Mhm. Baik, itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi terkait dengan kualifikasi dari asal penulis, itu kalau lebih tinggi kalau asal penulisnya adalah minimal 5 negara. Kalau begitu ini berarti mengarah ke jurnal internasional ya Pak Fajar? Karena kalau 5 negara tentu bahasanya kan harus bahasa PBB gitu ya Pak Fajar? Betul, Ibu. Mhm. Boleh juga ya berarti di tengah-tengah misalkan, dari bahasa Indonesia kemudian berubah ke bahasa Inggris, itu bisa ya? Boleh boleh sekali, Ibu, nggak apa-apa. Ya. Kemudian yang berikutnya tentang kualifikasi editor, itu editor akan kualifikasinya akan mendapatkan yang tinggi kalau editornya adalah kualifikasinya internasional, mungkin kami bisa mendapatkan penjelasan, kualifikasi ini ditunjukkan dengan apa gitu ya Pak Fajar, itu yang pertama. Yang kedua, apakah satu dosen itu maksimal boleh menjadi editor di berapa jurnal Pak Fajar? Ya, eee, baik, Ibu, langsung dijawab aja, Bu, ya. Iya Jadi, iya. kalau untuk tadi kualifikasi internasional itu, Ibu, untuk editor, disebutkan artinya pernah mempublikasikan satu artikel sebagai penulis pertama atau 3 artikel sebagai penulis anggota pada jurnal internasional dalam 5 tahun terakhir. Jadi, disitulah definisi, editor, Mhm. internasional, seperti itu. Jadi kalau bisa ya, lebih baik dari banyak negara. Tadi kalau misalkan tadi dari satu negara ya poinnya hanya, poin yang terakhir, Bu, nilai satu tadi. Mhm. Mhm. Terus yang kedua, misalkan seorang dosen itu boleh menjadi editor di maksimal berapa jurnal, Pak Fajar? Mhm. Kan Saat ini kualifikasinya internasional, misal dosen ini internasional, jadi digeret kemana-mana gitu, boleh apa enggak? boleh, Ibu, saat ini memang belum ada batasan, bisa menjadi editor beberapa jurnal, itu masih kami perbolehkan. Oh. Ya masih silakan, sewajarnya kira-kira misalkan 2, 3, 4, atau berapa yang dinilai mampu oleh, tim, tapi kalau misalnya udah sampai banyak banget kan mungkin nanti akan dilihat juga oleh tim asesor, apa mungkin beliau ini sanggup, ketika Ya kewajaran. mengeditori sekian Ya banyak ya. jurnal, ya biasanya kewajaran aja, Bu. Ya, ya. Baik Pak Fajar, tadi yang melanjutkan terkait dengan asal penulis kan banyak negara sehingga bahasa kan bahasa PBB. Boleh enggak memunculkan 2 bahasa Pak Fajar? Di artikelnya ada 2 bahasa, jadi artikel dalam bahasa Indonesia dan artikel dalam bahasa Inggris gitu. Tidak boleh, Ibu, nanti, Oh tidak boleh? terhitungnya plagiasi. Oh tidak boleh, tidak Iya, boleh. Ini ya, pertanyaan dari eh, Pak Dian. Pak Dian iya, gitu ya Pak Dian, ternyata enggak boleh dimunculkan 2 bahasa. ya, tidak boleh, nanti terhitungnya plagiasi. Nanti juga penulis lain bingung juga mensitasinya yang mana gitu. Baik baik. Ya, Baik, kita akan masuk ke pertanyaan-pernyataan yang ada di chat room. Yang pertama dari Pak Dian,
mohon infonya bagaimana jika terjadi ketidaksinkronan artikel dengan Arjuna. Misalkan ada artikel yang belum masuk Arjuna. Maaf, ini maksudnya Sinta atau Arjuna ya? Karena kalau Monggo. Arjuna kan tidak mengambil artikel ya. Silakan Pak Arjuna, Dian. Pak. Ya, Arjuna, silakan, Pak. Pak. Arjuna. Nggih. Mohon informasi. Maaf. Garuda maksud saya. Oh, Garuda. Nggih. Maaf, Ya. Pak. Garuda. Ya. Kalau di Garuda, Pak, itu Garuda secara otomatis melakukan penarikan data atau harvest ke web Bapak. Nah, yang pertama harus dipastikan kalau di Garudanya Bapak pernah membuka profil jurnal Bapak, silakan. Nah, itu dilihat Pak, yang kebaca oleh Garuda itu terakhir tahun berapa. Nah, kalau misalkan terakhir tahun 2020, 2021, nah itu kemungkinan ada kendala. Biasanya kendala pertama adalah ketika Bapak berubah halaman websitenya, URL-nya berubah. Nah, itu biasanya mesin Garuda tidak bisa menarik lagi. Solusinya bagaimana? Silakan Bapak melakukan suggest ulang di Garuda, Pak. Di sini saya share screen ya, Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Nah, di Garuda ini. Nah, kita cek ya, Pak, langsung aja. Mungkin jurnal apa, Pak? JMPKS, Jurnal Ilmiah Manajemen. Singkatannya ada di Garuda nggak, Pak, kira-kira? JMPKS, sebentar. Bu Ninis bisa bantu? Jurnal Ilmiah Manajemen Publik. Ilmiah Manajemen Publik. Dan Kebijakan Sosial, Pak. Ilmiah dan kali ya, ilmiah dan enggak, jurnal ilmiah. Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial. Jurnal ilmiah manajemen publik dan kebijakan sosial. Coba ya, kebijakan sosial. Ini ya, yang kedua ini ya, Bapak Ibu ya. Benar ya, Iya, Pak Dian? betul. Ya. Nah, ini biasanya ada kendala ini Bapak, kalau misalkan baru sampai 2021, ini kan di sebelah kanan ini, di all issue ini, baru sampai volume 5 nomor 2. Kita cek di sini websitenya, kira-kira masih benar atau tidak. Nah, di sini websitenya benar. Seharusnya sudah sampai 6 nomor 2 ya, Pak ya? Ya, 6.2. 6 nomor 2, tapi di sini baru 5 nomor 2. Oke. Sepertinya nggak ada perubahan ya, Bapak Ibu ya. Ini websitenya saya cek ini. Nanti tinggal coba kami sinkronkan ulang ya, Pak ya. Coba kami sinkron ulang. Siapa? Nanti coba kami sinkronkan, Pak. Ini JMPKS kondisinya sama dengan JIABI, Pak. Iya, setelah. Jurnal Ilmiah Administrasi Bisnis dan Inovasi. Persis sama seperti ini. Ini pertama, yang kedua, kita cari lagi ya Pak. Jurnal apa Pak? Jurnal Ilmiah Administrasi Bisnis dan Inovasi. Ilmiah. Jurnal Pak. Jurnal Ilmiah. Jurnal Ilmiah. Administrasi Bisnis. Administrasi Bisnis ya Pak ya? Ya, dan Inovasi. Dan ini ya. Kita cek. Sama persis. 5 nomor 2, kita cek buka websitenya. Masih jalan. Oke, ini udah 6 nomor 2. Oke Pak, nanti coba kami sinkronkan Pak. Oke, makasih banyak Pak Fajar. Ya, siap Pak. Mohon maaf Pak Fajar. Ya. Cuma punya Fusaitek juga kami dapat WA dari autor juga begitu Pak. Coba kami cek ya Bu, jurnal apa Bu? Food Skitek. SCI TECH. TECH. Ini ya Bu ya? Ini jadi satu aja Pak, Fusaiteknya jadi satu. Ya. Ini ya? Iya. Kita lihat.
Mohon Iya. maaf Pak, dari JAAP juga Pak. Ini 4 nomor 2 Bu, tahun 2022 udah benar Bu? Kok nomor 4 ya Pak? Kita nomor 5 loh Pak. 2002 itu. Ibu nomor 5 2022. Coba di metadatanya. Soalnya di data yang ditarik oleh kami. Udah ya Pak? Udah benar ya Pak? Oke. Iya, ini udah 4 nomor 2 tahun 2022. Ibu 2023-nya belum terbit atau baru terbit? Kalau baru terbit biasanya Baru memang nanti belum ketarik. Juli Pak. Juli Pak, belum. Nah, berarti emang terakhir baru sampai nomor 2 tahun 2022 kan Bu? Iya, tapi nomor 5 Pak yang di sini. Nah, tuh. Oh. Tapi ada 2 nih Bu, 4 nomor. Ini kok bisa keliru ya? Padahal Ya kemarin ini. Nah ini ada 4 Oh nomor iya 2 tahun 2022 iya. juga Bu. Metadatanya. Ada 2 volume Metadatanya di yang 2022. itu kayaknya metadatanya keliru. Kok bisa ya kemarin padahal nggak ada masalah. Ya Pak, nanti dicek lagi. Ya, Berarti yang ya, Ibu. Garudanya nggak ada masalah ya Pak? Iya nggak ada masalah. Harusnya kalau misalnya ini bisa ditarik Atur nuhun. oleh Garuda. Mohon maaf Pak Fajar. Nanti coba kami bantu disinkronkan juga Bu. Nanti coba saya. Iya Pak, atur nuhun. Saya catat Mohon dulu, maaf Bu. Pak Fajar. Untuk Ya. jurnal analisa akuntansi perpajakan juga begitu Pak, JAAP. Jadi kami dapat info dari autor itu yang ada di Garuda itu sampai dengan tahun 2020, volume 5. Jurnal apa Bu? Jurnal analisa akuntansi perpajakan Pak, JAAP. Oh iya ini ya. Oke. Baik Bu. Nanti biar tim helpdesk Garuda nanti saya kasih laporan ini coba Baik Kak. cek dulu Baik Kak. apakah ada masalah. Terima kasih Pak Fajar. Terima Ya, kasih. Bu. Sudah terkait dengan sinkronisasi? Sudah ya. Ada lagi jurnal yang belum sinkron untuk artikelnya? Ya, Oke, saya Bu. Saya Bu. Iya. Saya dari jurnal Ayumi juga demikian Pak Oh, Fajar. silakan Pak. Pak Radian. Oke. Jadi sama di Ayumi juga sama intinya. Ayumi. Jurnal apa Pak? Maaf Pak. Ayumi. Yang tersinkronkan yang volume 4 ya. Yang ini belum. Itu belum disinkronkan. Oke, betul. Jadi baru sampai sini. 2022 belum masuk di dalam Garuda. Nomor 2 ini ya terakhir ya Pak ya. Iya. Baik Pak. Websitenya kami cek dulu Pak. Baik. Oke hidup ya. Siapa? Terus juga Pak Fajar. Banyak ya ini ya. JSK juga Banyak. Pak Oh, Fajar. kalau begitu gini aja Pak Fajar, teman-teman. Ya. Di list. Mohon teman-teman ngelis di grup ya. Nama jurnal dan volume terakhir yang ada di Garuda. Dan yang Atau seharusnya ininya aja, itu Bu. ya. Gimana Pak? Nama Linknya. jurnalnya aja. Linknya aja, link yang seperti ini Oh, ya Bu. linknya ya. Ya. Oke. Silakan teman-teman di grup ya ngelis link jurnalnya ya. Itu ya Di Pak grup. Fajar. Link Garuda. Ya, Di- link Di Garudanya. grup PPJ. Nanti Oke, saya Prof. forward ke Pak Fajar. Ya. Itu ya Pak Fajar. Boleh ya. Yang udah ada yang terdaftar ini nih yang nanti kan akan kami apa namanya? Cek. Garudanya Teknovis itu nggak ada. Prof Nur, saya masih ada beberapa pertanyaan, Oke, boleh silakan Pak Dian, boleh. dilanjut. Yang kedua, apakah materi PowerPoint-nya boleh dikirimkan? Boleh. Alhamdulillah. Yang ketiga, tadi ada kerjasama Iya, jurnal. Pak. Dalam bentuk apa saja, Pak? Kerjasama jurnal kan dengan apa? Tulis di kertas Mbak Eva. Apa tuh namanya? Dengan lembaga apa? Apa ya? Lembaga profesi. Ya, lembaga profesi. Apakah memang anggota lembaga profesinya
diberikan privilege itu secara artikel kepada jurnal kita atau kerjasama sebentuk apa ya Pak? Iya, biasanya kerjasamanya langsung dijawab aja Pak ya, maaf. Ya, Ibu. silakan Pak. Ya, biasanya kerjasamanya itu ya tadi Pak, bahwa ada kebijakan bahwa anggota dari organisasi profesi tersebut memang ketika melakukan penelitian akan mempublish artikelnya di jurnal Bapak. Gitu. Jadi sebatas itu aja kerjasamanya. Tadi kalau misalkan apakah ada privilege ya itu boleh juga Pak. Akan diutamakan misalkan organisasi profesi ilmiah tersebut apa namanya akan lebih mudah publish di jurnal Bapak. Nah itu boleh-boleh saja. Oh boleh ya. Gih. Makasih Pak Fajar. Satu lagi Pak, apa namanya yang terkait dengan dua bahasa tersebut. Tadi kan disebutkan tidak boleh. Kan ada jurnal yang 2 kolom. Kolom kiri bahasa Indonesia, kolom kanan bahasa Inggris. Itu maksud saya Pak bentuknya. Ya, ya itu pernah dibahas juga loh oleh tim asesor kami Pak, apakah boleh seperti itu. Nah kami sih tidak menyarankan Pak, gitu. Dalam pengutipannya juga nanti bingung Pak, ke yang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris di artikel tersebut aja bingung gitu maksudnya. Gimana ya? Pengutipannya bisa di 2 kolom itu? Intinya sih masih jarang ya Pak ya, masih nggak lazim aja dalam pempublikasian artikel ilmiah seperti itu Pak. Tapi pernah ada yang menanyakan gitu, apakah memungkinkan untuk terbitnya 2 bahasa, artikelnya 1 tapi 2 bahasa gitu kan Pak maksudnya Pak? Iya betul. Ya kalau tanggapan asesor sih nggak lazim aja sih Pak. Ya. Berarti apa namanya keputusan kita langsung ganti ke bahasa Inggris saja ya berarti ya Pak? Ya mendingan seperti itu Pak, lebih baik seperti itu. Jadi diputuskan aja kalau mau bahasa Inggris saja gitu. Kalau abstrak masih boleh Pak, misalkan abstraknya masih ada bahasa Indonesianya, terus artikelnya full Inggris boleh. Atau memang Bapak mau full Inggris semua gitu, coba untuk memperluas segmennya, mungkin mencari naskah dari negara tetangga gitu Pak. Dan juga memperluas jaringan reviewernya gitu atau editornya misalkan punya link dari rekan dari luar negeri gitu kan akan lebih mudah ketika nanti jurnalnya sudah mulai artikelnya beberapa berbahasa Inggris gitu. Baik, berarti keputusannya ganti bahasa Inggris ya Pak Fajar. Makasih Pak Fajar. Dan nggak mungkin nggak dilarang juga misalkan dalam satu nomor terbit 3 nomor bahasa tiga artikel bahasa Indonesia, 3 artikel bahasa Inggris itu juga boleh. Campuran. Oh nggak dilarang. Boleh ya. Berarti nggak dilarang. Campuran boleh ya? Boleh bertahap Pak. Baik, makasih Pak Fajar. Makasih Pak Prof. Dian. Ya, mungkin pelan-pelan seperti itu dulu Pak Dian. Siap. Ya. Baik, terima kasih Pak Dian. Melanjutkan pertanyaannya Pak Dian, Pak Fajar, terkait dengan kerjasama dengan lembaga profesi, selain tadi bahwa terkait dengan penulis, apakah juga bisa untuk kerjasama ini terkait dengan editor dan reviewer dari lembaga profesi tersebut? Ya bisa Ibu, bisa. Bisa ya? Bisa. Baik. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya Prof. Nur. Ya, silakan. Prof. Nur dari Teknovis, Prof. Oh Nur. iya, silakan Bu Utami. Matur nuwun Pak Fajar, selama ini banyak ngerepoti panjenengan. Ibu. Alhamdulillah untuk pertanyaan saya yang tadi malam sudah terjawab. Cuma ini Pak, tulisan Sintanya itu memang double nggih Pak Fajar. Sinta 4 juga di bawahnya itu tampilannya ada Sinta 5. Coba dicek aja Bu ya. Iya ya nanti terus ini kita cek bareng aja langsung ya Bu ya. Di Sintanya Bu ya. Saya lihat ya di Sintanya kok bawahnya tuh di double ada Sinta 4 dan bawahnya lagi Sinta 5 Pak Fajar. Teknovis digabung nggak Ibu ya? Iya. Digabung. Digabung apa dipisah Ibu ya? Ya ada stripnya Pak Fajar. Oh, ya. Iya bisa. Ada stripnya Tekno Stripvis. Nah, Tekno Stripvis.
Nah, itu di bawah itu Sinta 5 gitu Pak Fajar. Yang bawah iya atas 4. Iya. Iya. Oh, ini yang lama dan yang baru. Kemarin Ya, mungkin ya. ada kendala di ISSN. Oh iya, nggih. Terus yang kedua Pak Fajar, untuk tampilan Garudanya Teknovis itu kan tidak ada profile picture-nya. Bagaimana cara memasukkan profil tersebut, profil jurnalnya itu Pak, ke Garudanya? Itu sebenarnya mesin secara otomatis ngambil dari Google Scholar Journal, Ibu. Ibu Google Scholar-nya udah ada profil picture-nya nggak, Bu? Google Scholar sudah ada Pak. Sudah ada ya? Di Google Scholar. Iya, sudah ada di Google Scholar. Atau saat waktu mendaftar juga biasanya gitu. Kalau misalkan mau di ini nanti di WA aja Bu ke saya, Bu. Siap. Nggih Pak Fajar, siap. Dicoba di-upload di Garudanya nanti ya, Bu. Nggih. Siap. Nggih. Matur nuwun Pak Fajar. Turun sangat Pak. Sudah Bu Tami? Nggih, sampun Prof. Pak Fajar masih melanjutkan tadi yang bahasa Pak Fajar. Kalau untuk yang bahasa Inggris, apakah proofreading itu juga menjadi poin penilaian? Artinya kita mengupload sertifikat proofreading seperti itu atau tidak Pak Fajar? Untuk yang bahasa Inggris. Tidak perlu sih Bu, hanya nanti paling dilihat akhir hasilnya aja. Artikelnya apakah lebih enak dibaca dalam bahasa Inggrisnya atau tidak gitu aja sih Bu. Tapi kalau proofreadernya disertakan nggak ada poin penilaian di situ Bu. Tidak ya. Ya. Terima kasih Pak Fajar. Ada yang lain? Silakan. Mohon izin Prof bertanya. Ya, silakan Pak Radian ya. Ya, silakan Pak. Selamat pagi Pak Fajar. Pak, mohon izin Pak, ini yang saya mau bertanya, ada dua. Yang pertama, kemarin sudah kami mendaftarkan reakreditasi, cuma kemarin sudah tertolak dalam tes evaluasinya dengan alasan websitenya tidak aktif. Namun setelah saya telusuri malam itu sampai hari ini masih aktif Pak untuk website Ayuminya. Jadi tertolak di tes evaluasinya. Mohon petunjuknya Pak. Segera diajukan ulang aja Pak. Nanti kami juga akan mengajukan ulang, berarti kita mengulangi kembali dari evaluasi diri dan sebagainya. Enggak, dan biasanya evaluasi itu, Pak, ya? dirinya, maaf ya Pak ya, biasanya evaluasi dirinya sudah tercatat di sistem Pak. Jadi tinggal dilihat-lihat lagi, tinggal disubmit ulang aja Pak. Oh. Langsung segera diajukan aja nggak apa-apa Pak. Mengajukan ulang ya. Karena kan kami tim des evaluasi ini banyak juga nih Pak, ada beberapa orang. Nah ini kan tingkat kegalakannya beda-beda. Ada yang strict, ada yang longgar gitu Pak. Ada yang misalkan masih mau menunggu, kira-kira nih mungkin ada kendala di server nih, mungkin ditunggu dulu gitu. Ada yang ketika langsung oh ini jurnalnya tidak bisa diakses, langsung tolak desevaluasi, ada yang seperti itu juga. Karena memang nanti ketika di asesor juga Pak, asesor ketemu dengan jurnal yang mati gitu, tidak dapat diakses. Nah itu juga biasanya langsung asesor minta dikembalikan langsung gitu, nggak dilanjutkan penilaian. Jadi saran dari kami segera diajukan aja Pak, biar segera kami desevaluasi lagi. Gitu. Siap Pak. Kemudian pertanyaan kedua Pak, ini kami dari Fakultas Sastra kan juga memiliki jurnal mahasiswa. Yang keduanya akan mendaftar ISSN, satu sudah goal dari jurnal Prodi Sastra Inggris untuk jurnal mahasiswanya. Kemudian yang saya tanyakan Pak, berkaitan dengan akreditasi, nanti apakah prosesnya sama seperti jurnal fakultas pada umumnya dengan 2 tahun terbitan, kemudian editor juga minimal dari 2 instansi yang berbeda, dan seterusnya. Apakah mengikuti seperti itu atau ada aturan khusus mengenai tentang jurnal mahasiswa Pak? Terima kasih.
Ya, baik. Langsung saya jawab aja ya, Ibu. Iya, Pak Nur. Fajar. Ya, gini Pak. Jadi sebenarnya itu tidak ada jurnal mahasiswa ataupun jurnal dosen ataupun jurnal yang berdasarkan itu Pak. Jadi yang ada hanya jurnal ilmiah Pak. Nah kalau saya boleh sarankan juga nama jurnalnya kalau bisa jangan ada nama jurnal mahasiswa gitu Pak. Oh, tidak Jadi ada, Pak. ya, jadi Ya. dicampur aja Pak. Boleh dosen nulis di situ, boleh mahasiswa nulis di situ. Karena poin penilaiannya pun sama Pak. Instrumen penilaiannya sama. Jadi yang ada adalah jurnal ilmiah. Jadi nggak ada jurnal mahasiswa apapun jurnal dosen ataupun jurnal peneliti atau jurnal yang lainnya Pak. Jadi ya untuk poin penilaiannya tetap sama. Yang dikenakan tadi misalkan tadi editornya harus 2, penulisnya dari berbagai institusi seperti itu. Harus seperti itu juga. Jadi nggak bisa cuma hanya dari mahasiswa satu saja gitu editornya. Nah kalau editornya hanya dari Unitomo semua ya akan ditolak disevaluasi juga Pak. Seperti itu. Nah, sama juga dengan jurnal penelitian, jurnal pengabdian. Nah, sebenarnya nggak ada seperti itu. Yang ada ya jurnal ilmiah gitu. Mau penelitian maupun pengabdian. Nah, memang kalau bisa ya sesuai dengan instrumen akreditasi jurnal gitu. Jadi tidak mengotak-ngotakan itu gitu. Karena instrumen penilaiannya sama. Seperti itu, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak Fajar, terima kasih. Terakhir, Pak, mohon izin yang terakhir ini saya mau menyampaikan, Pak, bahwa saya di dalam Ayumi ini, dalam website di Sinta, saya lupa username dan passwordnya. Artinya, ketika saya ingin mengupload, misalnya mengupload cover Ayumi di dalam gambar wajah yang kosong itu sampai sekarang belum bisa. Terus memperbaiki atau mengupdate apa-apa gitu masih belum bisa. Apakah ini nanti bisa diberitahu caranya Pak? Jadi mungkin biar nanti bisa kami secara mandiri untuk mengerjakan itu agar website di Sinta itu bisa kami lakukan secara mandiri. Mungkin Pak. Ini di Sinta ya Pak ya? Kalau di Sinta itu jurnal itu belum ada akunnya Pak. Coba tadi ada Ayumi ya, Ayumi. Yang bagian mananya Pak? Jadi kalau Sinta ini semuanya utuh ngambil data dari yang ada Pak. Jadi ini kalau nggak ada profil picture-nya, ini biasanya karena Google Scholar Bapak juga nggak ada gambarnya Pak. Sekarang sudah ada Pak, sudah ada yang baru. Nah ini masih kosong nih Pak. Oh ini sudah, nah ini Pak, ini yang lama tapi dalam website yang baru sudah ada, sudah terupdate juga gambarnya. Maksudnya Google Scholar-nya sudah yang baru ya Pak ya? Betul Pak. Nah nanti kami update aja Pak, coba dikabari aja Google Scholar yang barunya linknya apa, nanti biar kami update Pak. Nah ini semuanya ngambil dari Google Scholar Pak. Ini yang terdata di kami Google Scholar ya, Bapak yang ini Pak. Betul. Itu yang di website dalam Sintanya Pak. Tapi sebelumnya di website yang baru sudah ada Ayumi dengan nanti saya kontak Pak Fajar atau bagaimana Pak untuk yang ini? Nanti saya update langsung aja. Berarti di websitenya Bapak, di link websitenya ini ada Google Scholar-nya udah ada ya? Coba saya cek. Nah ini ya. Yang ini ya. Nanti saya update Pak langsung Pak. Ini Pak, yang betul Pak. Oke Pak, siap. Terima kasih Pak Fajar. Siap Pak, saya update dulu Pak. Silakan jika ada pertanyaan yang lain. Sudah cukup Pak Radian? Ya, sampun Bu. Ya. Matur nuwun. Silakan teman-teman yang lain, ya, silakan. Saya Bu Nur. Ya. Siapa? Ya. Bu Yayu, Bu Yayu dari Develop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar. Pak Fajar, saya Bu Yayu Supriyati dari FPB, pengelola jurnal Develop. Alhamdulillah kemarin sudah akreditasi
bulan Februari Pak Fajar, dan alhamdulillah masih tetap 5, Sinta 5. Untuk itu Pak Fajar saya mohon arahannya. Ya sebenarnya terus terang Pak Fajar ya rada pede sebenarnya kemarin itu. Jadi saya paling ya nanti naik 4 lah, karena rutinitas juga kita rutin dan apa namanya untuk penerbitan dan sebagainya. Mungkin ada saran dari Pak Fajar untuk kedepannya supaya kita bisa naik peringkat. Terima kasih Pak Fajar. Ya Ibu, sarannya tadi Bu, kalau misalkan, jadi kan kalau di akreditasi jurnalnya ada nilai yang bisa diperbaiki cepat dan ada yang substansi kan relatif lama ya Bu ya. Nilai-nilai cepat itu tadi Bu terkait dengan manajemen, pastikan aja semua kelengkapan, misalkan tadi kalau asesor mau menilai jumlah citasi gampang melihatnya, kalau asesor mau melihat jumlah kunjungan unik mudah melihatnya, kemudian link-link link cintanya sudah benar, link Garudanya sudah benar, terus ya dari sisi nilai manajemen lah Bu ya, dari tampilan, dari konsistensi dan lain sebagainya, itu nilai cepatnya. Nah kalau dari sisi nilai substansi, ya mungkin ke depannya harus diketatin lagi Bu untuk naskah yang masuk. Misalkan pastikan misalkan nanti menjaring lebih dari banyak institusi misalkan untuk naskahnya, kemudian juga apa namanya, ketat lagi di tim editor dan tim reviewernya, sehingga dari poin-poin tadi, dari poin-poin penilaian yang ada bisa meningkat sedikit demi sedikit untuk peringkatnya, seperti itu Bu. Paling itu Bu. Gitu. Pak, kalau kita bisa nggak Pak kita melihat hasil penilaian jurnal kita itu kurangnya di mana gitu, bisa nggak Pak? Ada di komentarnya Bu, di akun gitu. Arjunanya. Iya. Ya, nanti Ibu Ya, bisa nanti melihat saya, di komentar-komentar asesornya apa saja yang dikomentari. Nah, itu ada Bu. Nanti di Pak. menu penilaian akreditasi di bawahnya nanti ada komentar-komentarnya Bu. Terima Mudah-mudahan dari kasih Pak Fajar. komentar-komentar itu bisa dijadikan bahan untuk evaluasi untuk biar jurnalnya lebih baik lagi Bu. Terima kasih Pak Fajar. Ya, Bu. Sudah cukup Bu Yayu? Ampun Bu Nur. Yes. Silakan teman-teman yang lain. Saya Prof. Nur. Ya, Bu Maulida. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Fajar, saya Bu Lydia dari Fakultas Teknik. Alhamdulillah kemarin kami naik dari Sinta 5 menjadi Sinta 4. Untuk saya sinkron ini Pak, saya mau nanya. Untuk yang Garuda memang sudah sinkron, tapi untuk yang Dimension ini kenapa terakhir masih 2022 ya Pak? Atau sinkronnya itu seperti apa Pak? Cross-ref saya juga belum sinkron. Jadi untuk Garuda dan Google Scholar sudah, namun yang Dimension dan Crossref ini belum Pak. Kira-kira kenapa ya Pak Fajar? Ya, lembaga-lembaga pengindeks itu punya kebijakan masing-masing sepertinya Ibu. Jadi kalau saran dari kami, pastikan aja metadata yang ada di Ibu sudah lengkap dan baik, biasanya gitu Bu. Sama misalkan jurnal Trindex Scopus Bu, biasanya artikel-artikelnya juga nggak bisa langsung muncul di profil jurnal Bapak Ibu yang sudah Trindex Scopus gitu. Biasanya ada proses sekitar 4 bulan setelah terbit bisa masuk ke Scopus, 3-4 bulan gitu. Nah, jadi memang terkadang beda-beda. Jadi ya itu aja Bu yang bisa dipastikan. Silakan pastikan metadatanya sudah lengkap biar mesin-mesin pengindeks itu ketika meng-crawling data dari jurnal Bapak Ibu merupakan data yang sudah benar-benar komplit. Itu aja Bu. Baik, terima kasih Pak Fajar. Terus kemudian ada beberapa penulis atau author ini yang Japri, beliau ini sudah punya akun Sinta, Garuda, dan Google Scholar, namun artikel beliau belum sinkron, itu kenapa ya Pak? Atau maksudnya terbit di jurnal Ibu, tapi belum muncul gitu? Iya, belum sinkron ke akunnya beliau yang penulis ini. Nah, beliaunya harus melihat lagi Bu. Beliaunya harus melihat
profil autor beliau di Garuda. Nah, Bapak Ibu mungkin di sini juga harus tahu juga bahwa autor tuh punya profil di Garuda dan itu kan nanti dimasukkan ke Sinta kan. Mungkin Bapak Ibu pernah tahu juga ya. Mungkin gambaran sedikit Bapak Ibu saya coba buka. Nah, misalkan ini Garuda. Nah, Garuda. Nah, di sini ada menu Advanced Search. Di sini ada author. Saya boleh pinjam namanya, misalkan Ibu Nur ya, Bu? Iya, iya Pak. Ibu Nur Nur. Sayyidah. Pakai H nggak, Bu ya? Ya, ya, Ini ya. ya. Nah, ini kan banyak nih, Bu. Hmm. Nah, ini harus di-merge ini, Bu. Oh. Ini mungkin Ibu yang ini ya, Nur Saidah yang banyak ini mungkin yang di 28 Iya. ini. Tapi afiliasinya nggak ada. Ini betul artikel Ibu bukan, Bu? Iya, iya, iya. Nah, Iya, Pak. ini harus di-merge, Ibu. Karena kan Garudanya hanya mesin, dia tidak kenal kalau namanya, apalagi namanya nama-nama umum gitu yang tidak spesifik. Nah, kemudian metadata di jurnal, metadata di jurnalnya juga misalkan tidak lengkap. Nah, itu akan terbacanya nanti banyak. Caranya memerge itu tinggal dicentang lalu diklik merge ini ya, Pak? Betul, betul Ibu. Caranya nanti tinggal dicentang lalu di merge. Nah, ini tadi misalkan centang. Ini nanti cek dulu ya, Bu, kayaknya bukan. Bukan. Yang ini mungkin iya. Oh. Ya. Ini nanti dicek lagi gitu Iya, misalkan. iya. Nah, ini iya. Ini iya, ini iya. Nanti diklik tombol ini, Bu. Iya, iya. Nah, nanti request nih author ID inilah yang dimasukkan ke profil Sinta Bapak Ibu. Di profil kan ini dimasukkan. Nah, nanti otomatis ketika di merge jadi author ID ini, nah ini send request tadi Ibu nanti silakan Ibu mengisi misalkan ini ya, kita isikan misalkan afiliasinya mau yang mana Bu, yang ini aja ya. Iya, iya. General. Ada emailnya Bu, sekalian aja deh. Nur. Nur. Sayyidah. Sayyidah. @unitomo. @unitomo. .ac.id. .ac.id. Ya. Nah, ini send request. Dah, nanti kami proses Ibu. Itu. Ini menunggu biasanya berapa lama, Pak? Apa Biasanya langsung seminggu standarnya Bu, seminggu paling lama. ya. Iya, ada waktu kerjanya karena ini kan banyak Bu request ini. Nah, biasanya ini misalkan ini langsung saya langsung saya eksekusi. Maaf, saya stop share screen dulu, nanti saya share screen lagi. Mau masuk dapur dulu Ibu. Oh iya, iya, rahasia. Nah, ini udah saya accept. Kita coba share screen lagi. Screen aja deh. Screen. Apa tadi? Nah, ini ya Bapak Ibu. Coba kita cari lagi ke home. Advances. Ibu author. Nah, mudah-mudahan tinggal satu aja nih Bu. Selesai merge. Nah Bu, jadi 35 dokumen nih Bu. Iya. Nah, ini profil profil Garuda Ibu. Nah, inilah ID-nya yang dimasukkan ke ID
Di Sinta, betul. Coba saya cek dulu ya, Bu. Iya, iya, di Sinta. ID Ibu di Sinta. Nah, ini ID Ibu yang didaftarkan 225240. Nah, tadi 225240. Nah, ini tadinya artikel Ibu yang terdaftar di Sinta itu hanya kita misalkan lihat di sini ya, Bu ya. Di Sinta luar. Kalau ini kan kami Sinta verifikator, Sinta kuning. Namanya kalau Ibu Sinta biru nih, Bu. Sinta yang biasa autor. Kita cari Ibu Nur Saidah. Ini terus kita klik. Nah, di sini kan ada artikel nih ya Bu ya, menunya artikel, riset, community services. Nah, di sini ada Scopus, WOS, Garuda. Nah, di Garuda ini kemungkinannya masih sedikit ini. Sebentar Ibu. Ya maaf Bapak Ibu. Nah ini kan kalau kita lihat di bagian artikel Garuda, ini masih hanya beberapa artikel. Nah ini kalau misalkan tadi kan awalnya mana ya, data Garudanya berapa jurnal? Oh di sini nih, sebelah kanan. Nah biasanya ini belum lengkap, nggak selengkap yang tadi sebelum digabung Bu. Nah jika nanti itu sudah digabung, kemudian mesin akan melakukan proses sinkronisasi secara rutin, nanti jumlahnya akan nambah Bu. Tuh. Nah ini kita sinkronisasi Garuda. Nah gitu Bu. Nah yang perlu dilakukan tadi terkait pertanyaannya sama Bapak Ibu untuk pengelola untuk autor-autor lain, pastikan bahwa profilnya tuh sudah lengkap, artikel yang tadi dicarinya itu sudah masuk di profil autor Garudanya gitu, profil autor di Garudanya. Artikel tersebut sudah masuk atau belum di profilnya? Takutnya belum masuk gitu, belum di merge misalkan gitu. Karena oleh Garuda nggak terbaca bahwa itu miliknya yang nama misalkan miliknya Bu Nur Saidah ternyata ada banyak. Karena tadi Bu di OJS itu ada kemungkinan jurnalnya tuh tidak lengkap. Ada yang namanya Nur Saidah, kemudian maaf ya Bu, institusinya tidak diisi, atau hanya Nur S saja seperti itu, atau biasanya banyak masalah gitu. Nah itu oleh mesin nggak langsung kebaca bahwa itu lari. Tapi kalau udah di merge biasanya terus Ibu terbit di jurnal yang sama, nah biasanya sih otomatis langsung terbaca bahwa ini milik artikelnya Bu Nur Saidah. Gitu. Ya seperti itu. Ya. Seperti itu Pak, Bapak Ibu jawabannya mungkin. Bu Lydia sudah? Iya Bu, terima kasih Pak Fajar. Ya Bu, nanti silakan aja autornya mengecek di profil autor di Garudanya ya. Siap, terima kasih Pak. Ya. Silakan yang lain. Terus itu ya, nanti minggu itu saya siap. Jura, silakan. Mohon izin mungkin nanti saya ingin WA, karena kemarin kok saya WA beberapa kali tidak dapat respon, ternyata mungkin verifikasi kode keamanannya belum saya dudul itu loh Pak. Jadi WA saya enggak. Oh gitu. Ya, saya nanti anu ya Pak, saya WA nggih. Iya. Ya Bu. Matur nuwun Pak. Teman-teman Pak Fajar boleh satu lagi Pak Fajar. Iya silakan Bu Lydia. Ini Bu, saya mau tanya, di sister saya itu Sinta ID-nya belum sinkron, kenapa ya? Padahal sudah saya lakukan sinkronisasi, tapi Sinta ID-nya tetap keterangannya tidak ada data. Ya Ibu, ini kalau di sister
Ini saya rada susah jawabnya ini, Bu. Jadi kami juga kesusahan untuk berkoordinasi dengan tim sister karena beda direktorat ya, Bu ya. Kami sebenarnya pernah rapat sih sama tim sister, tapi mereka memang ada kecenderungan pengerjaannya nih masih manual, Bu. Jadi kan Sinta ini udah lengkap. Nah, sebenarnya sister hanya tinggal menarik data aja. Terus API Sinta pun sudah diberikan ke tim sister. Tapi memang beberapa kayak misalkan data jurnal, kemudian data yang lainnya tuh mereka dulu masih menginputnya dengan manual dari Excel, misalkan seperti itu, Bu. Jadi, saya sudah klik sinkron Pak, tapi kenapa belum muncul-muncul gitu? Sudah lama saya nah sinkron. ya Bu, mungkin perlu kontak ke tim sisternya Ibu. Kalau kami juga sedikit kesusahan ini. Itu kalau bisa nanti Ibu saya kirim kontaknya, coba ya. Tim sister ya Bu ya. Iya. Mudah-mudahan mau menjawab. Kalau memang banyak yang nanya ke kami gitu Bu, karena Sinta sister sepertinya berhubungan, tapi ternyata memang banyak kendala di sisternya tuh kami juga kurang tahu juga Ibu. Saya di chat ya Bu ya, 0857 45 coba nanti dikontak aja Bu, apakah mungkin Mas Tito namanya Bu bisa menjawab dari permasalahan di sisternya Bu. Baik, terima kasih Pak Fajar. Ya, Ibu. Silakan teman-teman yang lain untuk konsultasi dengan Pak Fajar. Pak Fajar, Prof. Ya, silakan Bu Fajar. Ana. Ya, kemarin tuh izin JKP itu hampir di cloning gitu loh, Prof. Sama publisher yang nggak jelas gitu. Itu gimana ya supaya aman gitu. Jadi ada laporan ke JKP itu bahwa ada mahasiswa yang sudah membayar dan terbit di jurnal JKP. Tapi di JKP-nya itu nggak ada. Ternyata setelah ditelusuri ada yang membuat jurnal semacam jurnal cloningan gitu loh. Gitu, tapi mengatasnamakan JKP. Jadi masuk dulu ke ranah publisher, dari publisher masuk ke ranah JKP. Jadi ada webinarnya. Itu gimana ya Pak supaya maksudnya kayak kita nggak aman gitu loh, dan akhirnya berapa itu yang ke JKP itu kayak gitu, Prof. Iya Pak Fajar, monggo Pak Fajar pencerahannya. Gimana Pak? Untuk yang di cloning ini bahaya bagi mungkin Iya betul pengelola Bu. berarti. Ini isu terbaru juga ini Bu, banyak jurnal cloning dan apa namanya semacam inilah Bu ya. Jadi mirip, tapi alamatnya beda kan Ibu ya? Hanya Iya mirip beda aja. Pak, betul. Ya. Tapi mirip di tampilan dan sebagainya gitu Pak. Cuman Ya, diarahkannya gitu aja. Ya. Paham. Nah ini memang perlu kewaspadaan dari semua pihak. Pertama autornya memastikan bahwa apa namanya jurnalnya itu jurnal yang alamat yang benar gitu, yang tercantum di Sinta maupun di Arjuna biasanya atau di Garuda gitu. Memang tadi Ibu Bapak jadi harus pastikan mengecek kalau alamatnya pakai Unitomo juga enggak? Jadi gini Pak, masuk dulu ke area, enggak sih kayaknya masuk dulu ke area publisher. Ada jadi kayak WH publisher itu, terus langsung klik login, tampilannya langsung JKP gitu. Ya, seperti itu. Gitu. Memang harus ada kewaspadaan dari autor juga. Kadang-kadang autornya yang mau cepat, mau gampang, terus langsung sembrono masuk ke jurnal-jurnal yang dia nggak ngeliat lagi alamat webnya gitu. Pokoknya asal mirip sama dia merasa ya sama kayak beli ke pasar barang KW aja jadinya ya Bu ya. Jadinya kalap nggak bisa ngelihat perbedaan antara yang asli dan yang ya. Kami dari sisi Sekretariat Akreditasi Jurnal hanya menyarankan yaitu tadi Bu, lebih memperkuat keamanan di jurnalnya yang pertama,
memperkuat keamanan di jurnalnya. Gimana Pak? Ya, maksudnya dari sistem IT-nya, jadi tim IT-nya kalau bisa jangan sampai, apalagi sampai kebajak sama seperti kasus sebelumnya ya Ibu ya. Jadi ya ke-hack, itu kan itu lebih parah lagi gitu dibanding cloning. Kalau cloning kan memang itu biasanya susah ya, maksudnya orang menduplikasi gitu kan ya susah gitu. Tapi kalau misalkan sampai kebajak, nah itu yang lebih bahaya lagi gitu. Jadi kalau sistem cloning ini ya perlu sosialisasi mungkin di media sosial, media sosial bahwa ini bukan jurnal kami gitu, langsung di-blast ke mahasiswa, ke pasar, terutama pasarnya ibu, segmen penulis ibu yang terbesar di mana perlu diiklankan gitu. Oke, siap Pak, matur nuwun. Berarti perlu semacam rilis gitu loh, Bu Ana. Sudah saya bikin di ininya di jurnal yang resmi. Nggih, sudah Prof. Kemarin 2 minggu yang lalu langsung saya bikin, langsung saya lacak siapa pelakunya, langsung kita lacak langsung ada. Cuman ya enggak ini. Ya untuk jaga-jaga aja. Iya, jadi penting juga untuk menginformasikan secara masif gitu ya melalui media sosial, jurnal resminya, linknya adalah ini gitu ya. Dan mungkin ini Pak Fajar, mungkin perlu juga ya Pak nama jurnal itu dihakikan gitu ya Pak ya, biar enggak diduplikasi oleh orang lain ya. Ya, kami sudah berkoordinasi waktu itu dengan ISSN Ibu, pihak ISSN. Nah, ternyata memang di ISSN tuh awal-awal tuh belum ada screening kalau nama jurnal sama itu tidak boleh gitu. Tapi kalau yang akhir-akhir ini sudah screening seperti itu Bu. Jadi makanya bahkan ada jurnal Trindex Scopus, ada jurnal kesehatan masyarakat sama-sama Trindex Scopus Bu, namanya sama. Nah ini kan susah juga nih. Mesin pencari juga susah itu nanti mengidentifikasi ini artikel ke jurnal kesehatan masyarakat yang mana nih gitu. Harusnya kan emang lebih mudah jurnal itu namanya berbeda spesifik sehingga ketika carinya akan lebih mudah. Sama seperti jurnal pendidikan. Wah Bu, kami kalau nyari jurnal pendidikan di Arjuna itu ribet itu Bu, ada ratusan jurnal, judulnya jurnal pendidikan aja Bu. Wah itu kami aja yang sekretariat bingung, mesin pencari juga bingung itu larinya kemana itu jurnal pendidikan yang mana. Iya. Gitu. Tapi ya kami sudah berkabar dengan ISSN BRIN, mudah-mudahan di sananya di sisi pendaftaran ketika nama jurnalnya sama, seharusnya sudah tidak boleh lagi terbit gitu, seharusnya seperti itu. Tapi kalau yang kasusnya cloning itu ya mereka niru plek-plek aja, mereka nggak peduli SSN baru atau apa ya, karena mereka mau menipu ya. Iya, memang kalau ini kejahatan ya, memang sudah kejahatan. Iya, betul. Jadi untuk cloning itu bukan hanya pengelola jurnal yang waspada, termasuk juga kita sebagai autor. Saya juga pernah menemukan ada satu jurnal internasional bereputasi itu yang ada cloningnya dengan alamat link yang berbeda. Nah ini kan kita tapi mirip ngeceknya, biasanya linknya Bu. Linknya beda. Jadi kita ngeceknya langsung ke scopus.com itu untuk web, link resminya kan di situ. Betul. Nah, jadi teman-teman sebagai autor nanti juga harus waspada. Sekalian kita juga pengelola waspada, autor pun juga harus waspada. Jangan sampai kita salah submit di jurnal yang itu cloning. Tentu kalau harapannya terindeks Scopus ya sampai kapan pun tidak akan masuk di profil kita di Scopus gitu kan. Ya, mungkin ada yang lain silakan. Sudah dari FEB sudah, teknik sudah, sastra juga sudah, FKIP mungkin ada kendala. Pak Imron, cukup? FKIP lancar? Oke, baik. Saya kira sudah cukup Pak Fajar. Teman-teman ini alhamdulillah beberapa kendala bisa langsung kita terima untuk solusinya gitu ya. Kemudian terkait dengan data yang tidak sinkron di Garuda, ini teman-teman bikin list, nanti saya forward ke Pak Fajar ya untuk listnya. Iya Bu, silakan Bu. Ya. Kemudian untuk PPT-nya nanti mohon bisa di WA untuk kita share ke teman-teman yang lain.
Siap, Terima Ibu. kasih untuk teman-teman semuanya dan Pak Fajar atas pencerahannya pada pagi sampai siang hari ini. Semoga kita bisa terus meningkatkan mutu pengelolaan jurnal ilmiah sehingga harapan ke depan bahwa banyak jurnal di lingkungan Unitomo yang terakreditasi Sinta 2 dan juga terkait dengan terindeks Scopus gitu ya. Oh ya, satu lagi Pak Fajar, tadi kan untuk bantuan pengelolaan jurnal itu ada 2, naik peringkat dan internasionalisasi. Kalau Ya. internasionalisasi itu syaratnya berarti harus yang Sinta 2 ya Pak Fajar? Betul, Bu. Syaratnya harus Sinta 2. Ya, Bu Ana bisa mengajukan berarti Bu Ana untuk Vkom untuk Ya. nanti bisa mengarah ke terindeks Scopus. Untuk teman-teman yang lain yang belum Sinta 2 nanti bisa mengajukan untuk yang peningkatan mutu jurnal untuk naik peringkat. Ya. Betul. Terima kasih semuanya. Semoga apa yang disampaikan Pak Fajar pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semuanya dan bagi Pak Fajar ini akan dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Terima rabbal kasih alamin. atas kehadiran dari Pak Fajar dan teman-teman semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan ini saya kira bukan pertemuan yang terakhir. Kita tetap akan bersilaturahim dengan Pak Fajar gitu ya. Tentu kita perlu pendampingan dengan agar target-target kita itu bisa terlaksana dengan baik dan terrealisasi. Amin. Terima kasih Pak Fajar dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Matur nuwun.